Saat aku baru saja menggantung piagam penghargaan nasional milik Lili di dinding ruang tamu, tepat di samping akta kelahirannya yang mulai kusam, bel rumah berdengung nyaring. Seorang pria berjas hitam menyerahkan seberkas dokumen tebal dengan nada datar. Ibu Kinasih, ini surat gugatan dari Mas Dimas Adhikara, ayah kandung Lili. Tanganku gemetar saat menerima amplop coklat itu. Nama yang sudah 16 tahun tidak pernah kudengar kini tercetak tebal di kop surat pengadilan. Dimas Adhikara, ayah kandung Lili, mantan suami almarhum Ratih, anak perempuanku satu-satunya. Rumah kayu bata tua ini terletak di gang sempit daerah Tingkir, Salatiga. Dindingnya penuh foto Lili dari kecil. Ada foto saat dia menang lomba mewarnai di taman kanak-kanak, piala juara sains waktu sekolah dasar, sampai foto peluncuran aplikasi edukasinya yang terbaru. Setiap sudut rumah ini menyimpan jejak perjuangan kami berdua. Pagi ini, sebelum kurir itu datang, aku masih merapikan ruang tamu setelah kru televisi lokal selesai syuting sehari sebelumnya. Mereka datang untuk meliput Lili, cucu kesayanganku yang kini jadi buah bibir. Lili sedang di sekolah menengah atas untuk mengikuti pelatihan coding bersama pembimbing dari universitas. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu badai apa yang akan menghantam kehidupan kami. Aplikasi bernama Bantu Baca buatan Lili viral karena bisa membantu anak-anak disleksia belajar mandiri. Dalam 2 minggu terakhir, Lili tampil di TVRI, podcast, koran lokal, bahkan masuk daftar pendek untuk beasiswa ke Singapura. Kemarin ada penawaran dari Tokopedia Edu untuk membeli lisensi aplikasinya. Angkanya fantastis. 2,4 miliar rupiah untuk kontrak tahap awal. Wali Kota Salatiga bahkan mengundang Lili untuk hadir dalam acara Hari Pendidikan Nasional bulan depan. Aku bangga, sangat bangga, tapi juga cemas. Dunia tiba-tiba menatap cucuku dengan mata yang berbeda. Mata yang melihat angka, bukan jiwa. Dan sekarang, di tengah semua kehebohan itu, datang surat ini. Kurir itu memperkenalkan diri sebagai utusan dari kantor hukum Pranowo dan rekan. Dia menyerahkan map tebal berisi surat gugatan resmi. Aku membacanya dengan napas tersengal. Dimas menuntut hak penuh sebagai wali sah Lili, termasuk hak atas pengelolaan finansial dan karir anak. Karir anak, seolah Lili adalah aset yang bisa diperdagangkan. Dalam surat itu, Dimas menulis panjang lebar tentang rehabilitasi mental, pemulihan spiritual, dan hak alami sebagai ayah. Dilampirkan pula bukti bahwa dia sudah menikah lagi, punya rumah sendiri, penghasilan tetap, dan lingkungan yang kondusif untuk anak berpotensi istimewa. Bahkan ada draft perencanaan pendidikan baru untuk Lili. Semuanya disiapkan tanpa sepengetahuanku. Tanpa izinku, tanpa bertanya pada Lili. Kakiku lemas. Aku duduk di kursi kayu tua yang sering dipakai Lili belajar. Kenangan tentang Ratih tiba-tiba menyerbu. Anakku yang cantik, perawat muda yang penuh semangat, meninggal dalam kecelakaan saat pulang jaga malam dari rumah sakit. Lili baru berusia 3 bulan lebih sedikit saat itu. Dimas menelepon dengan suara kacau tengah malam. Ibu, Ratih kecelakaan. Hanya itu yang bisa dia ucapkan sebelum sambungan terputus. Setelah pemakaman, Dimas mulai hancur. Dia mabuk hampir setiap hari. Lili dibiarkan menangis berjam-jam dalam boks bayi yang kotor. Rumah kontrakan mereka berantakan, penuh botol kosong dan bau menyengat. Aku beberapa kali datang, tapi selalu diusir. Saya yang punya anak, Bu. Jangan ambil peran Ratih, katanya dengan nada keras. Sampai suatu sore bulan Oktober 16 tahun lalu, aku datang dan menemukan pintu kontrakan terbuka. Lili menangis kelaparan.
Popoknya bocor, botol susu kosong berserakan. Makanan basi dimakan tikus. Dan secari kertas lusuh di atas meja. Anak ini bukan tanggung jawabku lagi. Dimas lenyap tanpa jejak. Aku membawa Lili pulang ke rumah ini. Mengurus surat ke dinas sosial, mengajukan hak pengasuhan sementara. Setelah 5 bulan tanpa kabar dari Dimas, pengadilan menetapkanku sebagai wali tetap. Tidak ada satupun keluarga Dimas yang muncul. Mereka semua seolah hilang ditelan bumi. Sejak itu aku membesarkan Lili sendirian. Saat dia sakit infeksi paru di usia 5 tahun, aku berjaga 3 hari di rumah sakit tanpa bantuan siapapun. Aku menyewa guru les dengan uang hasil jualan gorengan di depan rumah. Aku ikut komunitas parenting dan menghadiri pelatihan orang tua murid berbakat di Semarang meski harus naik bus ekonomi pulang pergi. Aku menabung sedikit demi sedikit dari honor pembukuan warung tetangga untuk biaya pendidikan Lili. Setiap ulang tahun Lili, tidak ada kiriman, tidak ada ucapan, tidak ada kehadiran dari ayah kandungnya. Hanya aku dan Lili. Kami berdua melawan dunia dan sekarang setelah 16 tahun Dimas muncul. Bukan membawa boneka atau baju anak. Bukan membawa penyesalan atau air mata. Tapi membawa pasal hukum dan daftar nilai kontrak. Aku bisa mencium maksudnya dari jauh. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang uang. Tentang kepemilikan. Tentang kesempatan yang dia lihat di balik kesuksesan Lili. Aku membaca ulang surat gugatan itu. Mataku berhenti di satu paragraf yang membuat jantungku berdebar kencang. Saya menuntut hak penuh sebagai wali sah atas seluruh pengelolaan keuangan dan karir Lili Maharani Satya. Pengelolaan keuangan, karir, seolah Lili adalah perusahaan yang bisa diambil alih. Seolah 16 tahun perjuanganku tidak ada artinya. Aku menatap foto Lili di dinding. Senyumnya yang polos saat menerima piagam juara sains tahun lalu. Matanya yang berbinar saat bercerita tentang aplikasi yang dia buat untuk membantu anak-anak seperti dia yang dulu kesulitan belajar membaca. Lili bukan sekadar anak pintar, dia anak baik. Anak yang tahu bagaimana rasanya jatuh dan bangkit. Anak yang tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Dan sekarang ada orang yang ingin merebut semua itu dariku. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku melihat pola yang aneh dalam dokumen ini. Munculnya Dimas terlalu tepat waktu. Tepat saat Lili mulai viral. Tepat saat tawaran besar datang. Dokumen ini terlalu rapi. Terlalu profesional. Argumennya tersusun seperti sudah dipersiapkan lama. Ada pengacara mahal di balik semua ini, ada strategi yang disusun dengan hati-hati. Ini bukan sekadar ayah yang ingin bertemu anaknya. Ini adalah perebutan, dan aku harus siap. Aku melipat surat itu dengan tangan gemetar. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar riang. Matahari sore menerangi ruang tamu kecil ini dengan cahaya keemasan. Tapi hatiku gelap. Dalam tumpukan dokumen itu, satu paragraf membuat napasku terhenti. Jika pengadilan mengabulkan gugatan ini, aku tidak hanya kehilangan cucuku. Aku kehilangan semua yang telah kuperjuangkan selama 16 tahun. Aku kehilangan satu-satunya alasan mengapa aku masih bangun setiap pagi. Aku kehilangan Lili. Sudah 16 tahun sejak terakhir aku mendengar bunyi pintu kontrakan Reyot itu tertutup di belakang Dimas. Waktu itu Lili bahkan belum tumbuh gigi. Malam ini aku tidak bisa tidur. Surat gugatan itu tergeletak di meja makan, seolah menatapku dengan mata tajam. Aku menyalakan lampu dapur yang redup dan membuat teh hangat. Tanganku masih gemetar. Kenangan masa lalu datang bergelombang, menyeret aku kembali ke hari-hari kelam yang kupikir sudah terkubur dalam. Ratih menikah dengan Dimas saat berusia 25 tahun, setahun setelah lulus dari sekolah keperawatan.
Dimas waktu itu bekerja sebagai programmer lepas. Penghasilannya tidak tetap, tapi Ratih mencintainya. Aku ingat betul wajah anakku yang bersinar saat membawa Dimas ke rumah untuk pertama kali. Ibu, dia baik, dia jenius dengan komputer. Masa depan kami cerah, katanya dengan penuh keyakinan. Pernikahan mereka awalnya bahagia, tapi semuanya mulai retak setelah Lili lahir. Ratih harus kerja jaga malam di rumah sakit karena gaji perawat baru tidak cukup untuk hidup bertiga. Dimas yang seharusnya menjaga Lili seringkali malah asyik dengan proyeknya hingga lupa memberi makan bayinya. Pertengkaran mulai sering terjadi. Aku beberapa kali mendengar Ratih menangis lewat telepon, tapi dia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Sampai malam itu datang, tanggal 23 September 16 tahun lalu. Ratih pulang dari jaga malam sekitar pukul 2 lewat seperempat dini hari. Dia naik motor melewati turunan jalan Diponegoro Ungaran. Truk logistik yang melaju kencang menabraknya dari belakang. Ratih terpental. Motornya remuk. Dia meninggal di tempat sebelum ambulans tiba. Dimas menelepon dengan suara yang hampir tidak bisa kudengar. Tangisnya pecah. Ibu, Ratih kecelakaan. Ratih pergi, Bu. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit malam itu. Yang kuingat hanya wajah Ratih yang pucat terbaring di ruang jenazah dan Lili yang menangis dalam gendongan Dimas yang linglung. 7 hari setelah pemakaman, Dimas mulai berubah. Dia minum alkohol hampir setiap malam. Aku datang ke kontrakan mereka dan mendapati botol-botol kosong berserakan. Lili menangis kelaparan dalam boks bayi yang kotor. Bau pesing memenuhi ruangan. Dimas duduk di pojok ruangan dengan mata kosong. Dimas, Lili butuh makan. Dia butuh ganti popok, kataku sambil menggendong Lili yang rewel. Dia hanya menatapku dengan pandangan kosong. Saya tidak bisa, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana tanpa Ratih. Kamu punya anak. Lili butuh ayahnya. Saya bukan ayah yang baik. Saya tidak bisa jadi Ratih. Aku membawa Lili pulang malam itu. Memandikannya, memberinya makan, menenangkan tangisannya. Besoknya, aku kembali ke kontrakan Dimas. Dia tidak ada. Rumah terkunci. Aku mengetuk berkali-kali. Tetangga bilang Dimas pergi sejak subuh dan baru pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Pola itu berulang selama berminggu-minggu. Aku sering mengambil Lili untuk tinggal bersamaku karena Dimas tidak mampu merawatnya. Tapi setiap kali aku menawarkan bantuan lebih, dia marah. Saya yang punya anak, Bu. Jangan ambil peran Ratih. Saya bisa urus sendiri. Tapi dia tidak bisa. Sampai sore itu tiba. Bulan Oktober yang dingin. Aku datang ke kontrakan dan menemukan pintu terbuka lebar. Hati langsung berdebar kencang. Aku melangkah masuk. Lili menangis dengan suara serak. Popoknya bocor hingga membasahi spray. Botol susunya kosong. Di meja dapur, piring berisi makanan basi dikerubungi lalat. Tikus berlarian di sudut ruangan. Dan di atas meja makan, secarik kertas lusuh dengan tulisan tangan Dimas. Anak ini bukan tanggung jawabku lagi. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Tanganku gemetar. Marah, kecewa, dan sedih bercampur jadi satu. Aku menggendong Lili yang masih terisak. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, matanya sayu. Berapa lama dia ditinggal sendirian seperti ini? Aku membawa Lili pulang ke rumah ini. Memberinya makan, memandikannya, memeluknya hingga dia tertidur di dadaku. Malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan hanya karena kehilangan Ratih, tapi juga karena melihat bagaimana Dimas meninggalkan anaknya sendiri. Seminggu berlalu, tidak ada kabar dari Dimas. Aku mencoba menghubungi nomor teleponnya. Tidak aktif. Aku datang ke kontrakannya. Sudah kosong, pemilik kos bilang Dimas pergi tanpa pamit,
meninggalkan utang sewa 3 bulan. Aku pergi ke dinas sosial untuk mengurus hak pengasuhan sementara. Prosesnya panjang, banyak surat yang harus dilengkapi. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, Lili aman bersamaku. Setelah 5 bulan tanpa kabar sama sekali dari Dimas, pengadilan menetapkan aku sebagai wali tetap non-biologis. Tidak ada keluarga Dimas yang muncul untuk memprotes. Bahkan orang tua Dimas yang tinggal di Magelang tidak pernah datang atau menelepon. Mereka seolah ikut menghapus keberadaan Lili. Tahun-tahun berlalu. Lili tumbuh jadi anak yang cerdas tapi rapuh. Dia sering sakit. Di usia 5 tahun, dia terkena infeksi paru yang parah. Aku berjaga di rumah sakit selama 3 hari 3 malam sendirian. Tidak ada yang datang membantu, tidak ada keluarga Dimas, tidak ada teman-teman Ratih yang dulu ramai datang saat pemakaman. Hanya aku dan Lili melawan dunia. Aku bekerja keras, jualan gorengan di depan rumah setiap sore, terima pekerjaan pembukuan dari warung tetangga, apapun yang bisa menghasilkan uang untuk biaya hidup dan pendidikan Lili. Aku menyewa guru les saat Lili kesulitan belajar membaca di kelas 1. Aku ikut komunitas parenting saat tahu Lili punya potensi istimewa yang perlu dukungan khusus. Aku naik bus ekonomi ke Semarang untuk menghadiri seminar tentang anak berbakat. Meski ongkosnya mahal dan badan sudah lelah. Setiap ulang tahun Lili, kami berdua saja. Tidak ada kartu ucapan dari Dimas. Tidak ada kado. Tidak ada telepon. Bahkan saat Lili juara lomba sains tingkat provinsi dan fotonya dimuat di koran, Dimas tidak pernah muncul. Aku tidak pernah melarang Lili bertanya tentang ayahnya. Tapi dia jarang menanyakan. Mungkin karena dia melihat bagaimana aku berusaha keras sendiri. Mungkin karena dia merasa cukup dengan cintaku. Atau mungkin karena dia takut jawaban yang akan dia dengar. Dan sekarang, setelah 16 tahun berlalu, Dimas muncul. Bukan dengan permintaan maaf, bukan dengan penyesalan, tapi dengan surat gugatan dan deretan pasal hukum. Dia datang saat Lili viral, saat nama Lili disebut di televisi. Saat angka 2,4 miliar rupiah disebut dalam kontrak, aku bisa mencium baunya dari jauh. Bukan cinta yang dia cari, tapi kepemilikan. Dia melihat Lili bukan sebagai anak yang dulu dia tinggalkan, tapi sebagai aset yang bisa menghasilkan uang. Aku menatap surat gugatan itu lagi. Mataku tertuju pada lampiran yang berisi bukti bahwa Dimas sudah menikah lagi, punya rumah sendiri dan lingkungan yang baik untuk anak. Bahkan ada surat keterangan penghasilan tetap dan sertifikat kelas parenting yang dia ikuti. Semuanya disiapkan dengan rapi, terlalu rapi. Sekarang Dimas muncul, bukan membawa boneka atau baju anak, tapi membawa pasal hukum dan daftar nilai kontrak. Aku bisa mencium baunya dari jauh. Bukan cinta yang dia cari, tapi kepemilikan. Lili tidak menangis, tapi dari sorot matanya setelah membaca surat gugatan itu, aku tahu ia sedang menahan ledakan rasa penasaran, pengkhianatan, dan kekosongan yang tidak bisa aku isi. Malam pertama setelah surat itu datang, aku mendengar suara pintu kamarnya terbuka pelan. Lili keluar dengan membawa bantal dan foto ibunya yang biasa tergantung di kamar. Dia tidak masuk ke kamarku. Dia tidur di ruang tamu, meringkuk di sofa tua sambil memeluk foto Ratih. Aku berdiri di ambang pintu kamarku, memandangi punggungnya yang bergetar pelan. Aku ingin memeluknya, tapi kaki tidak bisa melangkah. Rasanya ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara kami. Pagi harinya, aku mencoba mengajak bicara. Lili, sayang, kita perlu ngobrol. Dia duduk di meja makan dengan wajah lelah. Matanya sembab. Aku tidak tahu harus marah atau penasaran, Bunda. Aku cuman kosong. Sayang, Bunda tahu ini berat untukmu. Tapi, Bunda,
Selama ini aku tidak pernah bertanya tentang ayahku karena aku pikir dia sudah mati atau benar-benar tidak peduli. Tapi ternyata dia hidup, dia ada. Dan sekarang dia mau aku kembali. Suaranya bergetar. Kenapa sekarang Bunda? Kenapa tidak dulu saat aku masih kecil dan butuh dia? Aku tidak bisa menjawab karena aku juga tidak tahu. Atau mungkin aku tahu tapi tidak ingin mengatakannya. 2 hari kemudian, Lili datang padaku dengan permintaan yang membuat jantungku berhenti sejenak. Bunda, aku ingin bertemu ayah kandungku. Lili, kamu tidak perlu. Aku perlu Bunda. Aku harus tahu siapa dia. Aku harus dengar langsung dari mulutnya kenapa dia pergi dan kenapa dia kembali sekarang. Matanya menatapku dengan tatapan yang asing. Bukan tatapan Lili kecil yang selalu mencari perlindungan dariku. Ini tatapan orang yang sudah memutuskan sesuatu. Aku akhirnya setuju setelah petugas dari dinas sosial menjamin akan hadir selama pertemuan. Mereka mengatur pertemuan di pos perlindungan anak kota Salatiga. Ruang tamu sederhana dengan 1 meja panjang dan 2 sofa yang sudah lusuh. Netral, aman. Tapi hatiku tetap tidak tenang. Hari itu tiba. Aku dan Lili datang lebih awal. Petugas pendamping, Ibu Sari, sudah menunggu dengan senyum yang menenangkan. Tenang saja, Bu Kinasih. Saya akan ada di sini sepanjang waktu, katanya sambil menyentuh bahuku pelan. 10 menit kemudian, Dimas datang. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu kumuh dan berbau alkohol, kini mengenakan jas rapi berwarna abu-abu gelap. Rambutnya dipotong pendek, jam tangan digital melingkar di pergelangan tangannya. Dia membawa kotak kayu berukir yang terlihat mahal. Di belakangnya, seorang wanita berhijab rapi berdiri dengan tenang. Wajahnya lembut, sikapnya sopan. Ibu Susan, istri barunya, dia tidak masuk, hanya menunggu di luar dengan senyum tipis yang sulit kubaca. Dimas duduk di seberang kami. Matanya langsung tertuju pada Lili. Untuk sesaat, aku melihat air matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak percaya. Tidak setelah 16 tahun. Lili, suaranya bergetar. Ayah tidak tahu harus mulai dari mana. Lili diam. Tangannya mengepal di pangkuan. Dimas membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada beberapa kaset video lama, foto-foto dan surat. Ini semua kenangan tentang ibumu. Ayah simpan selama ini. Dia mengeluarkan sebuah ponsel dan memutar video. Di layar muncul wajah Ratih yang masih muda, sedang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk bayi Lili. Aku tersentak. Aku tidak pernah tahu video ini ada. Lili menatap layar dengan mata terbuka lebar. Air matanya mulai mengalir pelan. Ibumu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, Lili, dan ayah juga. Tapi setelah dia pergi, ayah hancur. Ayah tidak tahu cara jadi ayah tanpa dia. Dimas menghapus air matanya. Ayah salah, ayah tahu itu. Tapi tidak ada hari berlalu tanpa menyesal. Sekarang ayah ingin memperbaikinya. Mulai dari kamu. Aku ingin berteriak. Ingin bilang bahwa penyesalan saja tidak cukup. Bahwa 16 tahun tidak bisa diganti dengan video dan air mata. Tapi aku hanya diam. Menggigit bibir agar tidak meledak. Lili bertanya dengan suara pelan. Kemana saja ayah selama ini? Ayah menjalani rehabilitasi. Ayah ikut program pemulihan. Ayah kerja keras untuk jadi lebih baik. Dan sekarang ayah sudah siap. Ayah ingin kamu tahu bahwa ayah punya rencana untuk masa depanmu. Dimas mengeluarkan map tebal dari tasnya. Dia membukanya dan menunjukkan berbagai dokumen. Ada brosur sekolah internasional di Jakarta. Ada proposal kerja sama dengan tim inkubasi startup. Ada cetak biru rumah di BSD lengkap dengan foto interior yang mewah. Kamu bisa tinggal di sini kalau kamu mau ikut ayah. Rumahnya besar, kamarmu sendiri. Fasilitas lengkap.
Dia menunjukkan lagi dokumen lain. Ini program beasiswa penuh ke Singapura. Ayah sudah bicara dengan beberapa orang di sana. Mereka tertarik denganmu. Dan ini, dia menunjuk proposal lain. Rencana kerja sama dengan perusahaan teknologi besar. Kamu bisa mengembangkan aplikasimu dengan dukungan penuh. Kamu bisa jadi besar, Lily. Kamu bisa jadi seperti pendiri startup terkenal di Indonesia. Aku merasakan dadaku sesak. Semua yang dia tawarkan terdengar sempurna. Terlalu sempurna. Dan aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain rumah kecil di gang sempit dan cinta yang mungkin tidak cukup lagi. Lily menatap semua dokumen itu dengan wajah yang sulit dibaca. Apakah ibu tahu semua ini? Tanyanya pelan. Aku menggeleng jujur. Bunda tidak tahu, sayang. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekecewaan di wajah Lily. Seolah ada yang retak di antara kami. Pertemuan berakhir 2 jam kemudian. Di perjalanan pulang, Lily tidak bicara banyak. Dia hanya menatap jendela dengan pandangan kosong. Malam harinya, aku mendengar suara ketikan dari kamarnya hingga larut. Dia sedang menulis sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Hari-hari berikutnya, semuanya berubah. Lily mulai sering online tengah malam. Dia bergabung dengan grup diskusi online yang dikenalkan oleh Dimas. Aku mendengar namanya disebut beberapa kali. Komunitas teknologi muda, mentor dari Jakarta, bahkan investor yang tertarik dengan aplikasinya. Dia menjadi lebih tertutup. Tidak lagi cerita panjang lebar seperti dulu. Setiap kali aku tanya tentang sekolah atau proyeknya, dia hanya menjawab singkat. Baik Bunda, semuanya baik. Tapi aku tahu semuanya tidak baik. Suatu sore, aku mendengar Lily bicara di telepon. Suaranya pelan tapi jelas. Terima kasih Bu Susan. Iya, aku juga senang ngobrol dengan Ibu. Bu Susan, istri Dimas. Mereka sudah berkomunikasi tanpa sepengetahuanku. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, melihat Lily perlahan menjauh dariku. Semua yang telah kami bangun bersama selama 16 tahun seolah mulai runtuh. Seminggu kemudian, Lily menghampiriku dengan wajah ragu. Aku sedang memasak di dapur. Dia berdiri di ambang pintu memainkan ujung bajunya. Bunda, aku mau tanya sesuatu. Iya, sayang. Apa? Kalau aku tinggal di Jakarta beberapa bulan, hanya untuk mencoba. Apakah itu membuatku anak yang durhaka? Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Bunyi keramik pecah memenuhi ruangan. Tapi yang lebih pecah adalah hatiku. Saat aku melihat Dimas memegang blueprint desain aplikasi Lily, seolah-olah miliknya sendiri, aku tahu ini bukan sekadar ayah yang mencari anak. Ini adalah predator yang melihat potensi dan memutuskan menanam saham. Malam itu setelah Lily masuk ke kamarnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Pertanyaannya masih bergema di kepalaku. Apakah itu membuatku anak yang durhaka? Aku tidak menjawabnya dengan jelas tadi. Aku hanya memeluknya dan berkata, Bunda hanya ingin kamu bahagia, sayang. Tapi hatiku berteriak keras. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Ada yang tidak beres. Aku merasakannya sejak pertemuan pertama dengan Dimas. Semua yang dia tunjukkan terlalu rapin, terlalu sempurna. Surat gugatan yang disusun dengan sangat profesional. Dokumen-dokumen perencanaan masa depan yang detail. Cara dia berbicara yang terlalu meyakinkan. Ini bukan pekerjaan orang biasa. Ada yang membantu dia. Ada yang merencanakan semua ini. Keesokan harinya, aku menghubungi Mbak Retno, sahabat lama yang bekerja sebagai staf notaris di kantor hukum kecil di pusat kota. Kami janjian bertemu di warung kopi dekat alun-alun, tempat yang ramai, tidak akan menarik perhatian. Kin, kamu kelihatan pucat. Ada apa? Tanya Mbak Retno sambil menyodorkan segelas teh manis padaku.
Aku menceritakan semuanya. Tentang surat gugatan, tentang Dimas yang tiba-tiba muncul, tentang semua dokumen rapi yang dia bawa. Mbak Retno mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. "Boleh aku lihat surat gugatannya?" tanyanya. Aku mengeluarkan fotokopi dari tasku. Mbak Retno membacanya dengan teliti. Keningnya berkerut semakin dalam. "Kin, ini bukan surat biasa. Bahasa hukumnya terlalu tinggi untuk perkara keluarga sederhana. Ini gaya kantor hukum korporat besar. Lihat struktur kalimatnya, pasal-pasal yang dirujuk, bahkan formatnya. Orang yang menulis ini sangat berpengalaman dan mahal." "Maksudmu?" "Maksudku, Dimas punya backing yang kuat. Ini bukan usaha pribadi. Ada yang mendanai dan mendukung dia di belakang layar." Mbak Retno menatapku serius. "Kamu butuh pengacara yang bagus, Kin. Dan kamu butuh tahu lebih banyak tentang Dimas sekarang. Apa pekerjaannya? Siapa istrinya? Kenapa dia berani menggugat sekarang?" "Aku tidak punya uang untuk pengacara mahal, Mbak. Aku kenal seseorang, Ibu Nur Hayati. Dia pengacara keluarga yang sering menangani kasus pemutusan hak orang tua. Orangnya tegas tapi punya hati. Dia pernah menangani kasus serupa di Klaten dan menang. Mau aku kenalkan?" Aku mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain. 2 hari kemudian, aku bertemu Ibu Nur Hayati di rumah makan sederhana di pinggiran kota. Dia datang dengan tas kerja hitam besar dan kacamata berbingkai tebal. Wajahnya ramah tapi matanya tajam, seperti orang yang terbiasa membaca kebohongan. "Ibu Kinasih, Mbak Retno sudah cerita sedikit tentang kasus ibu. Boleh saya lihat dokumennya?" Katanya langsung to the point. Aku menyerahkan semua yang kubawa. Surat gugatan, dokumen pertemuan dengan Dimas, bahkan foto-foto rencana masa depan yang Dimas tunjukkan pada Lili. Ibu Nur membaca dengan sangat teliti. Sesekali dia membuat catatan di buku kecilnya. "Ibu, ini bukan surat biasa. Tim di belakang ini bukan pengacara keluarga biasa. Ini model tim hukum korporat. Terlalu rapi, terlalu strategis." Ibu Nur menatapku. "Dan yang paling mencurigakan adalah timingnya. Kenapa sekarang? Kenapa tepat saat Lili viral?" Itu yang aku juga pikirkan. Kita perlu gali lebih dalam tentang Dimas Adhikara. Pekerjaannya, penghasilannya, hubungannya dengan siapa saja. Kalau dia punya motif tersembunyi, kita harus temukan. Ibu Nur mengetik sesuatu di laptopnya. "Berikan saya waktu beberapa hari. Saya akan cari tahu." 3 hari kemudian, Ibu Nur meneleponku dengan suara serius. "Bu Kinasih, kita perlu ketemu sekarang. Saya menemukan sesuatu." Kami bertemu lagi di tempat yang sama. Kali ini Ibu Nur membawa laptop dan beberapa dokumen hasil cetakan. Wajahnya lebih serius dari pertemuan pertama. "Ibu, saya menemukan hal yang sangat mengkhawatirkan." Dia membuka laptopnya dan menunjukkan profil LinkedIn Dimas Adhikara. Dimas bekerja sebagai reviewer teknis senior di Tokopedia Edu. "Ibu tahu perusahaan apa itu?" Jantungku berdegup kencang. "Tokopedia Edu? Itu tempat yang menawarkan kontrak pada Lili untuk aplikasinya." "Tepat sekali." Ibu Nur menunjukkan dokumen lain. "Dan lihat ini, tanggal penunjukan Dimas sebagai reviewer teknis adalah 6 bulan sebelum aplikasi Lili diajukan untuk seleksi. Artinya, dia sudah berada di posisi itu saat aplikasi Lili masuk. Tapi itu berarti dia punya akses ke data penilaian awal. Dia tahu potensi aplikasi Lili. Dia tahu berapa nilai kontrak yang akan ditawarkan." Ibu Nur mengeluarkan cetakan email. "Staf saya berhasil mendapat bocoran dari orang dalam. Ini email internal yang menunjukkan Dimas memiliki akses penuh ke semua data ROI dan proyeksi keuntungan dari aplikasi yang masuk, termasuk bantu baca milik Lili." Aku merasa pusing. Semuanya mulai jelas. Dimas tidak datang karena cinta.
Dia datang karena sudah tahu Lili adalah tambang emas. Ada lagi Bu, Ibu Nur membuka dokumen lain. Saya menemukan bahwa 3 bulan sebelum Lili viral, Dimas mendirikan sebuah PT bernama CV Anak Matahari Raya. Perusahaan ini statusnya aktif tapi tidak jelas bisnisnya apa. Yang mencurigakan ada pembukaan rekening trust atas nama PT ini di bank swasta besar. Untuk apa? Saya belum tahu pasti. Tapi biasanya rekening trust digunakan untuk menampung dana yang akan dikelola untuk pihak ketiga. Dalam hal ini, saya curiga itu untuk Lili. Ibu Nur menunjukkan dokumen berikutnya. Dan yang lebih parah, staf saya menemukan bahwa Dimas mengajukan pendaftaran merek dagang ke Kemenkumham bulan lalu. Nama mereknya Lili Mines tanpa sepengetahuan ibu atau Lili. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tanganku gemetar memegang gelas yang sudah dingin. Masih ada lagi Bu, ini yang paling parah. Ibu Nur membuka email di laptopnya. Email yang bocor dari server perusahaan menunjukkan bahwa Dimas sedang bernegosiasi dengan beberapa investor untuk monetisasi aplikasi Lili. Dan dalam email itu dia menyebut dirinya sebagai pemegang hak utama karena statusnya sebagai ayah kandung. Aku merasa ingin muntah. Semua rencana indah yang dia tunjukkan pada Lili, semua air mata yang dia tumpahkan, semuanya palsu. Ini semua tentang uang, tentang kesempatan bisnis. Lili bukan anak baginya. Lili adalah produk. Apa yang harus aku lakukan, Bu Nur? Suaraku bergetar. Kita akan lawan dia, Bu Kinasih. Kita punya bukti kuat tentang konflik kepentingan dan penyalahgunaan posisi. Kita bisa ajukan gugatan balik untuk penyalahgunaan jabatan dan bahkan minta pemutusan hak sebagai ayah kandung secara permanen. Ibu Nur menatapku serius. Tapi saya harus jujur, ini akan jadi pertarungan berat. Dan yang paling riskan adalah kalau Lili sudah terlanjur percaya pada Dimas dan memutuskan untuk memihak dia. Aku terdiam. Itu yang paling aku takutkan. Sepulang dari pertemuan itu, aku pulang dengan hati berat. Di rumah, Lili sedang asyik di depan laptop. Aku menghampirinya. Sayang, lagi ngapain? Oh, lagi video call sama teman-teman dari komunitas teknologi Bunda. Ayah yang kenalkan. Dia tersenyum. Senyum yang dulu selalu ditujukan padaku. Sekarang muncul karena Dimas. Lili, Bunda mau bicara sesuatu yang penting. Sebentar ya Bunda. Aku lagi diskusi proyek baru. Dia kembali fokus ke layar. Aku melangkah mundur. Jarak di antara kami terasa semakin lebar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali semua berkas dan dokumen tentang Lili sejak dia bayi. Catatan medis, rapor sekolah, foto-foto, sertifikat lomba. Dan tiba-tiba aku melihatnya. Tanggal lahir Lili. Tanggal pengajuan aplikasi bantu baca ke Tokopedia Edu. Tanggal Dimas mulai bekerja di Tokopedia Edu. Semuanya sejajar sempurna. Terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana. Rencana yang sudah disusun lama. Dan aku hampir terlambat menyadarinya. Saat Lili melangkah masuk ruang sidang dengan kemeja biru pucat dan sepatu hitam polos, aku tahu anak kecil 16 tahun itu telah tumbuh menjadi seseorang yang siap memutuskan nasibnya sendiri, dengan atau tanpa aku. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang, ruang 3C, ruang yang biasa dipakai untuk perkara keluarga dan anak. Dindingnya berwarna krem pucat, ada lambang Garuda besar tergantung di belakang. Kursi hakim, udara terasa pengap meski AC menyala. Atau mungkin hanya dadaku yang sesak. Ruangan sudah penuh. Wartawan lokal memenuhi deretan bangku belakang. Kasus ini sudah viral di media sosial dan grup WhatsApp RT, bahkan sempat muncul di akun gosip terkenal. Semua orang tahu
Semua orang menunggu drama ini berakhir. Aku datang ditemani Ibu Nurhayati dan satu staf paralegal muda bernama Mas Adi. Kami duduk di sisi kiri. Di seberang, Dimas datang dengan tim pengacara 3 orang yang mengenakan jas mahal. Bu Susan duduk di samping Dimas dengan jilbab hijau muda dan wajah yang tampak kalem. Dia tersenyum tipis padaku. Senyum yang membuatku tidak nyaman. Lili hadir dengan wali sekolah dan perwakilan dari Dinas Perlindungan Anak. Dia duduk di bangku tengah, terpisah dari kami berdua. Netral. Dia menatap lurus ke depan, tidak melirik ke arahku atau Dimas. Hakim masuk. Seorang wanita paruh baya dengan rambut pendek dan kacamata. Wajahnya serius tapi tidak galak. Dia mengetuk palu dan ruangan langsung hening. Sidang untuk perkara nomor 123 garis miring PN garis miring 2025 tentang perebutan hak asuh anak dibuka. Suaranya tegas dan jelas. Pengacara Dimas berdiri lebih dulu. Pria berkacamata tebal dengan suara lantang. Yang mulia, klien kami hadir di sini bukan untuk merebut, tapi untuk menyelamatkan. Mas Dimas Adhikara adalah ayah kandung dari Lili Maharani Satya. Dia adalah darah dan daging yang sama. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun berjuang melawan trauma dan kehancuran, dia siap untuk kembali menjadi ayah yang seharusnya. Dimas berdiri. Dia mulai bicara dengan suara yang bergetar. Yang mulia, saya tahu saya salah di masa lalu. Saya meninggalkan anak saya saat dia masih sangat kecil. Saya tidak ada saat dia sakit, saat dia butuh saya, saat dia tumbuh besar. Tapi saya ingin Yang Mulia tahu, tidak sehari pun berlalu tanpa saya menyesal. Air matanya mulai jatuh. Beberapa orang di ruangan terlihat tersentuh. Aku hanya diam, menggigit bibir. Saya telah menjalani rehabilitasi. Saya telah bertaubat. Saya telah membangun kehidupan baru yang stabil. Sekarang, saya punya istri yang baik, rumah yang layak, dan pekerjaan tetap. Saya siap menjadi ayah untuk Lili. Saya ingin memperbaiki semua kesalahan saya. Dimas menunjuk ke arah Bu Susan. Istri saya mendukung penuh. Kami sudah menyiapkan kamar untuk Lili, sekolah yang baik, dan lingkungan yang sehat. Pengacaranya menambahkan, kami telah menyiapkan bukti-bukti, foto rumah, sertifikat kepemilikan, slip gaji, sertifikat kelas parenting yang diikuti klien kami, dan jadwal kegiatan harian yang akan mendukung perkembangan Lili. Klien kami hanya ingin menyelamatkan potensi luar biasa seorang anak yang selama ini tidak mendapatkan akses optimal. Kata terakhir itu menusuk. Tidak mendapatkan akses optimal. Seolah semua yang kulakukan selama 16 tahun tidak cukup. Seolah rumah kecil kami tidak layak untuk anak secerdas Lili. Giliran Ibu Nurhayati berdiri. Dia menatap hakim dengan tenang. Yang Mulia, saya akan tunjukkan bahwa semua yang baru saja disampaikan oleh pihak pemohon hanyalah sandiwara yang disusun rapi untuk menutupi motif sebenarnya. Dia membuka laptop dan menayangkan dokumen di layar proyektor. Ini adalah profil kerja Dimas Adhikara. Dia bekerja sebagai reviewer teknis senior di Tokopedia Edu. Yang Mulia, Tokopedia Edu adalah perusahaan yang sama yang menawarkan kontrak 2,4 miliar rupiah kepada Lili untuk aplikasi bantu baca. Murmur mulai terdengar di ruangan. Hakim mengangkat alis. Tanggal penunjukan Dimas Adhikara di posisi itu adalah 6 bulan sebelum aplikasi Lili diajukan. Artinya, dia punya akses penuh ke data penilaian awal, proyeksi keuntungan, dan nilai kontrak yang akan ditawarkan. Ibu Nur menayangkan email internal. Ini email yang membuktikan Dimas memiliki akses ke semua informasi tentang aplikasi Lili sejak awal proses seleksi. Dimas terlihat pucat. Pengacaranya berbisik cepat padanya. Ibu Nur melanjutkan tanpa ampun.
Masih ada lagi, Yang Mulia, 3 bulan sebelum Lili viral, Dimas mendirikan CV Anak Matahari Raya. Perusahaan ini membuka rekening trust di bank swasta untuk menampung dana yang akan dikelola atas nama Lili, tanpa sepengetahuan wali sah maupun Lili sendiri. Dia menayangkan dokumen berikutnya. Dan ini yang paling parah. Bulan lalu, Dimas mengajukan pendaftaran merek dagang bernama Lili Minds ke Kemenkumham. Merek yang akan digunakan untuk mengomersialkan karya Lili. Pemilik resminya adalah Dimas Adhikara, bukan Lili. Semua ini dilakukan tanpa persetujuan wali sah. Ruangan mulai ribut. Wartawan mencatat dengan cepat. Hakim mengetuk palu. Tertib. Ibu Nur mengeluarkan 1 dokumen lagi. Dan bukti terakhir, Yang Mulia, ini rekaman percakapan telepon antara Bu Susan, istri Dimas, dengan mitra bisnisnya. Rekaman diputar. Suara Bu Susan terdengar jelas. Kalau anak itu bisa dimonetisasi secepat mungkin, Dimas akan keluar dari krisis keuangan. Kita harus pastikan dia dapat hak penuh sebelum kontrak ditandatangani. Ruangan meledak. Bu Susan berdiri dengan wajah merah. Itu dipotong, itu tidak lengkap. Hakim mengetuk palu keras. Duduk, tertib di ruang sidang. Aku melihat Lili. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, air matanya mulai jatuh. Dia menatap Dimas dengan pandangan hancur. Kalian bohongin aku semua. Bisiknya pelan, tapi cukup terdengar di ruangan yang sekarang hening. Dimas berdiri. Lili, ini tidak seperti yang kamu dengar. Ayah benar-benar sayang sama kamu. Jangan panggil saya anak Anda. Suara Lili memotong, keras dan jelas. Jangan pernah lagi. Hakim mengetuk palu lagi. Saya minta semua pihak tenang. Saya akan ambil jeda 15 menit. Setelah itu, saya ingin mendengar langsung dari Lili Maharani Satya, tanpa tekanan dari pihak manapun. Kami semua keluar dari ruang sidang. Lili langsung masuk ke toilet ditemani petugas pendamping. Aku berdiri di koridor, gemetar. Ibu Nur menyentuh bahuku. Bu Kinasih, Ibu sudah lakukan yang terbaik. Sekarang semua ada di tangan Lili dan Hakim. 15 menit terasa seperti 5 jam. Ketika sidang dilanjutkan, Hakim memanggil Lili. Lili Maharani Satya, silakan masuk ke ruang khusus bersama saya dan pendamping anak. Tidak ada pihak lain yang boleh hadir. Lili berdiri. Wajahnya kaku. Dia tidak melirik siapapun. Dia masuk ke ruangan kecil di samping ruang sidang bersama Hakim dan Bu Sari dari Dinas Perlindungan Anak. Aku duduk di luar dengan napas tertahan. Dimas duduk di seberang, wajahnya hancur. Bu Susan menangis pelan di sampingnya. Tidak ada yang bicara. Hanya detik jarum jam yang terdengar memekakan telinga. 30 menit kemudian, pintu terbuka. Lili keluar dengan wajah yang tidak bisa kubaca. Dia memegang selembar kertas kecil yang dilipat 4. Dia tidak menatap siapapun, tidak padaku, tidak pada Dimas. Hakim kembali ke kursinya. Sidang akan dilanjutkan besok pagi untuk pembacaan putusan. Lili telah memberikan pernyataan tertulis yang akan saya bacakan sebagai bagian dari pertimbangan keputusan akhir. Sidang ditunda. Palu diketuk. Orang-orang mulai beranjak. Aku mencoba menghampiri Lili, tapi dia sudah berjalan cepat keluar bersama petugas pendamping. Aku hanya bisa melihat punggungnya menjauh. Lembar kertas yang dia pegang itu berisi masa depan kami. Dan aku bahkan tidak tahu apa isinya. Aku telah menyiapkan diri untuk kalah. Aku bahkan sudah melatih kata-kata, Bunda doakan kamu bahagia, tapi Lili tidak menoleh ke arahku. Ia menatap lurus ke mata ayah kandungnya dan dunia berhenti. Malam sebelum sidang putusan, aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin, menatap foto-foto Lili di dinding.
Foto saat dia juara sains, foto saat dia tersenyum lebar memegang trofi, foto saat dia masih kecil memelukku dengan erat. Semua kenangan itu terasa begitu rapuh sekarang, seolah semuanya bisa hilang dengan satu ketukan palu hakim. Lili tidak pulang ke rumah semalam. Dia menginap di rumah wali sekolahnya atas saran Dinas Perlindungan Anak. Katanya agar dia bisa berpikir jernih tanpa tekanan dari siapapun. Tapi bagiku, rasanya seperti dia sudah mulai menjauh. Pagi datang dengan langit mendung. Aku mandi, mengenakan baju batik coklat kesayangan Lili, dan berangkat ke pengadilan dengan hati berdebar. Ibu Nurhayati sudah menunggu di depan gedung. "Sudah siap, Bu Kinasih?" tanyanya dengan tatapan prihatin. Aku hanya mengangguk. Siap atau tidak, aku harus menghadapi ini. Ruang sidang sudah lebih penuh dari kemarin. Wartawan bahkan ada yang harus berdiri di belakang karena kursi sudah habis. Semua orang ingin tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Aku duduk di tempat yang sama dengan kemarin. Dimas dan Bu Susan datang, tapi kali ini mereka tidak duduk berdampingan. Ada jarak di antara mereka. Wajah Bu Susan terlihat lelah, matanya sembab. Lili datang terakhir. Dia mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam. Rambutnya diikat rapi, wajahnya datar, tapi aku bisa melihat matanya merah. Dia pasti menangis semalam. Hakim masuk dan langsung membuka sidang. Sebelum saya bacakan putusan, saya akan membacakan pernyataan tertulis dari Lili Maharani Satya yang disampaikan kemarin. Ruangan hening total. Semua mata tertuju pada hakim yang membuka lipatan kertas kecil. Kepada Yang Mulia Hakim yang terhormat, hakim mulai membaca dengan suara jelas. Nama saya Lili Maharani Satya. Saya berusia 16 tahun. Selama 16 tahun ini, saya tidak pernah tahu siapa ayah kandung saya. Saya tumbuh dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kenapa dia pergi? Apa saya tidak cukup baik? Apa saya tidak layak dicintai? Aku menggigit bibir menahan tangis. Ketika saya pertama kali bertemu Dimas Adhikara beberapa waktu lalu, saya senang. Akhirnya ada jawaban. Akhirnya ada sosok ayah yang datang. Saya pikir mungkin dia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki kesalahannya. Saya hampir percaya. Hakim berhenti sejenak, menyesuaikan kacamatanya, lalu melanjutkan. Tapi kemarin, saya mendengar semua bukti yang disampaikan. Saya dengar rekaman suara. Saya lihat dokumen-dokumen yang dibuat tanpa sepengetahuan saya. Saya sadar bahwa saya bukan anak bagi dia. Saya adalah kesempatan, saya adalah uang, saya adalah aset yang bisa dimanfaatkan. Air mataku mulai jatuh. Aku mendengar isak tangis pelan dari beberapa orang di ruangan. Saya berterima kasih pada Dimas Adhikara karena telah menunjukkan sisi lain dari hidup saya. Karena membuat saya melihat seperti apa rasanya punya ayah. Meski hanya sebentar, tapi saya tidak bisa memaafkan manipulasi yang dilakukan atas nama kasih sayang. Saya menolak dijadikan aset, saya menolak dijadikan peluang bisnis. Lili menunduk, tangannya mengepal di pangkuan. Selama 16 tahun ada satu orang yang tidak pernah tidur nyenyak karena memikirkan masa depan saya. Satu orang yang rela jualan gorengan di bawah terik matahari demi biaya sekolah saya. Satu orang yang berjaga 3 hari 3 malam di rumah sakit saat saya sakit tanpa satu pun orang datang membantu. Satu orang yang tidak pernah mengeluh meski aku tahu dia lelah. Suara hakim mulai bergetar. Orang itu adalah Bunda Kinasih, nenek saya, wali saya, ibu saya yang sebenarnya. Darah mungkin mengikat saya dengan Dimas Adhikara, tapi cinta yang membesarkan saya adalah cinta Bunda Kinasih, dan saya memilih cinta itu. Tangisanku pecah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Lili menatapku untuk pertama kalinya.
sejak sidang dimulai. Matanya basah, tapi dia tersenyum kecil. Oleh karena itu, Yang Mulia, saya memohon kepada pengadilan untuk menolak gugatan Dimas Adhikara. Saya ingin tinggal bersama Bunda Kinasih, satu-satunya yang merawat saya sejak lahir. Dan saya memohon kepada pengadilan untuk mencabut hak hukum Dimas Adhikara sebagai ayah kandung saya, agar dia tidak bisa lagi menggunakan nama saya untuk kepentingan apapun. Hakim melipat kertas itu dengan hati-hati. Dia melepas kacamatanya dan mengusap matanya sebentar. Lalu dia menatap kami semua dengan tegas. Setelah mendengar semua keterangan, bukti, dan pernyataan dari anak yang bersangkutan, pengadilan memutuskan sebagai berikut. Dia mengetuk palu pelan. 1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Dimas Adhikara. 2. Mencabut seluruh hak hukum dan finansial Dimas Adhikara terhadap Lili Maharani Satya. 3. Memberikan pengawasan tetap dan hak asuh penuh kepada Ibu Kinasih sebagai walisah dan satu-satunya. 4. Memerintahkan pihak berwenang untuk melakukan investigasi terhadap Tokopedia Edu atas dugaan konflik kepentingan dalam proses seleksi program. Palu diketuk keras. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Ruangan meledak. Wartawan berlarian keluar. Orang-orang bertepuk tangan. Ibu Nurhayati memelukku dengan erat. Kita menang, Bu. Lili pulang ke rumah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menangis, melepaskan semua beban yang kupikul selama berbulan-bulan. Lili berjalan menghampiriku. Dia memelukku erat. Maafin aku, Bunda. Maafin aku pernah ragu. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu pulang. Kamu pulang ke rumah. Aku memeluknya seperti tidak ingin melepas lagi. Di seberang ruangan, Dimas duduk terdiam dengan wajah hancur. Bu Suzan sudah pergi meninggalkannya sendirian. Pengacaranya berkemas dengan wajah kecewa. Tidak ada yang menghampiri Dimas. Dia sendirian. Seperti dulu dia meninggalkan Lili sendirian. 2 minggu setelah putusan, kami mendapat kabar bahwa Dimas diskors dari Tokopedia Edu. Investigasi internal menemukan pelanggaran etika berat. 14 hari kemudian, dia diberhentikan permanen. CV anak Matahari Raya dibekukan oleh pemerintah karena indikasi penipuan. Permohonan merek dagang Lili Mines dibatalkan secara paksa oleh Kemenkumham atas permintaan pengadilan. Investor yang sempat tertarik mencabut semua dukungan. Dimas terlilit utang karena dia menjaminkan pinjaman pribadi untuk modal usaha yang tidak pernah jalan. Bu Susan mengajukan permohonan pisah tempat tinggal sebulan setelah putusan. Rumah mewah di BSD yang dia banggakan harus dijual untuk bayar utang. Cerita tentang Dimas menjadi viral besar. Dia menjadi simbol ayah oportunis yang mencoba memanfaatkan anak sendiri. Media membahas kasusnya selama berminggu-minggu. Grup WhatsApp di RT, komunitas pengajian, bahkan grup alumni membicarakan kejadian ini sebagai pelajaran tentang bagaimana cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Lili mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Yayasan pendidikan swasta memberikan beasiswa penuh untuk pendidikannya sebagai bentuk solidaritas. Beberapa perusahaan teknologi menawarkan program mentoring tanpa embel-embel kontrak yang mengikat. Lili menerima semuanya dengan bijak, selalu memintaku mendampingi setiap proses negosiasi. 3 bulan setelah sidang, kami mendirikan yayasan pendidikan gratis bernama Lili Mines. Kali ini namanya resmi milik kami berdua. Yayasan ini fokus membantu anak-anak kurang mampu yang punya potensi istimewa, terutama mereka yang mengalami disleksia seperti Lili dulu. Aplikasi bantu baca kami jadikan gratis untuk semua orang. Tidak ada yang boleh membayar untuk akses pendidikan dasar. Malam itu, setelah acara peluncuran yayasan,
Lili datang ke kamarku membawa 2 gelas teh hangat. Dia duduk di pinggir tempat tidurku seperti saat dia masih kecil. "Bunda, aku mau bilang sesuatu." "Iya, sayang." Waktu aku hampir percaya sama Dimas, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Aku ingat waktu aku sakit paru-paru dulu. Aku bangun tengah malam dan lihat Bunda tertidur di kursi rumah sakit. Tangan Bunda masih megang tanganku erat. Wajah Bunda kelihatan sangat lelah, tapi Bunda tidak mau pulang. Air matanya mulai turun. Dimas tawarkan aku rumah besar, sekolah mahal, semua yang mewah. Tapi dia tidak pernah tawarkan hal yang paling penting. Kehadiran saat aku butuh. Dan aku baru sadar Bunda sudah kasih itu semua selama 16 tahun. Aku memeluknya. "Bunda tidak pernah butuh kamu jadi terkenal atau kaya, sayang. Bunda cuma butuh kamu bahagia dan jadi orang baik." Aku tahu sekarang Bunda, darah tidak menjamin cinta. Tapi cinta bisa membuat darah tidak berarti apa-apa. Kami berdua menangis dalam pelukan. Tapi kali ini, tangisan itu bukan tangisan sedih. Itu tangisan lega. Tangisan orang yang akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama menahan. 2 tahun kemudian, Lili menjadi pembicara muda di TEDx Jakarta. Temanya, menghadapi eksploitasi dengan teknologi dan hati nurani. Dia menceritakan kisah kami dengan berani, tanpa menyembunyikan luka, tapi juga tanpa kebencian. Videonya ditonton jutaan orang dan menginspirasi banyak anak muda untuk tidak mudah terjebak manipulasi atas nama keluarga. Dimas kami dengar, tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di Bogor. Dia tidak lagi aktif di dunia pendidikan atau teknologi. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya setelah skandal itu. Sesekali kami dengar kabar bahwa dia mencoba menghubungi Lili lewat media sosial. Tapi Lili tidak pernah membalas. Bukan karena dendam, tapi karena dia sudah menutup bab itu. Yayasan Lili Minds berkembang pesat. Kami punya sukarelawan dari berbagai daerah. Aplikasi Bantu Baca diunduh lebih dari 500.000 kali dan membantu ribuan anak belajar membaca dengan cara yang menyenangkan. Setiap kali ada anak yang berhasil, Lili selalu tersenyum dan berkata, "Ini yang aku mau Bunda, bukan uang, tapi membuat hidup orang lain lebih baik." Aku tidak pernah berniat balas dendam pada Dimas. Aku hanya tidak akan membiarkan dia mengambil satu-satunya hal yang membuat anakku tetap hidup di dunia ini. Ratih sudah pergi, tapi Lili ada, dan selama aku masih bernapas, aku akan pastikan Lili tumbuh dengan cinta yang tulus, bukan perhitungan yang penuh kepentingan. Malam ini aku duduk di teras rumah kecil kami. Lili sedang asyik mengajar anak-anak tetangga lewat video call. Suaranya riang, tawanya lepas. Aku melihatnya dan tersenyum. Ini semua yang aku butuhkan. Rumah sederhana, cucu yang bahagia, dan ketenangan hati bahwa kami sudah melewati badai terburuk bersama-sama. Dan kami menang, bukan karena uang atau kekuasaan, tapi karena cinta yang tidak pernah menyerah.